yaitu kita akan sama-sama dengarkan narasumber kayak hebat kita kali ini, yaitu yang pertama Ibu Afid Fatimah MPD. Beliau tadi ya penilik Paudikmas, suku Dinas Pendidikan Jakarta Selatan 1. Beliau adalah tempat tanggal lahirnya itu di Ciamis, 13 April 1972. Kemudian jenis kelaminnya perempuan, golongannya pembina tingkat 14B, kemudian alamatnya Jalan Prapancaraya nomor 9 ya. Kemudian pengalaman kerjanya, beliau memulai tahun 98 sampai 2012 menjadi guru kelas SD. Kemudian tahun 2012-2022 menjadi kepala sekolah ya. Jadi menjadi kepala sekolah itu dari sejak 2012 menjadi kepala sekolah di SD Negeri Cengkareng, Jakarta Barat. Kemudian di tahun 2022 sampai sekarang menjadi seorang penilik. Nah, jadi beliau sangat berjenjang ya, menjadi guru, kemudian menjadi kepala sekolah selama 10 tahun ya, kemudian menjadi penilik ya dari 2022 sampai sekarang. Kemudian beliau juga pendidikannya dari IKIP Jakarta ya, kemudian Universitas Negeri Jakarta UNJ, dan S2-nya diselesaikan di UHAMKA Jakarta, Administrasi Pendidikan. Nah, keahlian beliau adalah supervisi akademik, analisis mutu pemetaan, pendampingan, dan pembinaan ya, penguasaan regulasi dan kebijakan pendidikan, dan riwayat menjadi narasumbernya diantaranya 2025 menjadi TOT ya, calon pengajar pelatihan pembelajaran bagi PNF BGTK DKI. Kemudian Juli 2025 pelatihan pembelajaran mendalam ya bagi guru PNF BGTK DKI Jakarta. Agustus 2025 pelatihan pembelajaran mendalam ya bagi PNF BGTK DKI. September 2025 pelatihan di planning sama ya bagi guru PAUD negeri JS1. Kemudian Oktober 2025 pelatihan pembelajaran mendalam bagi guru PAUD non formal se JS1. Nah, kemudian terakhir Januari 2006 ya menjadi salah satu narasumber webinar Selasa Ceria Ayo Berkarya dalam upaya meningkatkan kinerja pengawas atau penilik kepala sekolah guru Pamong, kolaborasi APSI dan IP DKI Jakarta. Nah, dan dalam kesempatan kali ini ya akan memberikan ilmu di webinar Senin Selfie ya dengan tema inovasi pembelajaran TK PAUD. Nah, demikian ya CV dari Ibu Afid Fatimah, sangat luar biasa sekali, dan selanjutnya waktu kami berikan kepada beliau. Dipersilahkan Ibu. Bu Afid, suaranya belum ada ya Bu Afid. Oke, baik, terima kasih Ibu Fenty. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Agus Sukoco MM, Ketua Umum APSI Pusat, kemudian Dr. Dudung Nurullah MPD, Ketua DPP AKSI, kemudian ada moderator Ibu Dr. Fenty Inayati, dan ada Awildan selaku tim IT APSI Pusat, serta tim dari webinar Senin Selfie, tim narasumber selektif fokus inovasi. Dan yang tidak saya lupakan ini yang sangat saya banggakan kepada para peserta yang mengikuti webinar ini. Terima kasih untuk kehadirannya, dan mari kita bersama-sama belajar kembali ya teman-teman. Di sini ada guru, kepala sekolah, kemudian pengawas sekolah, ada penilik, ada pamong belajar. Pokoknya ini semua unsur pendidik yang ada di Indonesia, insya Allah sudah masuk di sini. Ada dari Jawa Tengah nih, ada teman saya juga, ada Mbak Woro, ada Mbak Ina dari Jogja, Ibu penilik. Oke, saya mulai ya, saya share screen dulu ya Bu.
Sudah Kalau di saya baru kita ada. mulai dulu ya. Nah, udah. Oh, ada Bu Fenty? Ada Bu. Oke. Sudah ada. Nih dimulai dari pantun pembuka dulu. Pergi ke taman memetik melati, melati putih harum baunya. Selamat datang hadirin sekalian yang kami hormati. Mari belajar inovasi PAUD bersama-sama. Ya, mari kita belajar bersama untuk meningkatkan kompetensi kita masing-masing. Nah, berikutnya saya akan memaparkan materi tentang inovasi pembelajaran di PAUD. Karena TK itu adalah bagian dari PAUD. Cuman hanya beda jalurnya saja. Kalau TK formal, kalau SP, SKB dan TPA masuknya ke PAUD non formal gitu. Jadi masih dalam satu rumah yaitu PAUD. Oke, sudah terlihat ya paparannya? Ibu Bapak yang saya hormati, anak usia dini adalah generasi yang penuh rasa ingin tahu, penuh imajinasi, dan memiliki potensi luar biasa. Oleh karena itu, pembelajaran di PAUD tidak cukup hanya sekedar menyampaikan materi, tetapi harus mampu menghadirkan pengalaman belajar yang menyenangkan, bermakna, dan sesuai dengan tahap perkembangan anak. Melalui inovasi pembelajaran, kita berupaya menciptakan proses belajar yang lebih hidup, lebih kreatif, dan lebih dekat dengan dunia anak. Karena pada hakikatnya, anak belajar bukan hanya dengan mendengar, tetapi dengan bermain, bereksplorasi, dan mengalami secara langsung. Terlebih dahulu ya, nanti di akhir saya akan mengajak teman-teman untuk praktek bersama. Nanti Awildan akan share di chat ya, A, ya. Kalau pada saatnya kita praktek ya. Ya. Baik, kita lanjutkan. Apakah inovasi pembelajaran? Nah, kita sering mendengar tentang inovasi pembelajaran. Jadi inovasi pembelajaran itu adalah kita menghadirkan cara baru, metode baru, atau pendekatan baru dalam proses belajar agar lebih menarik, agar kegiatan pembelajaran lebih menarik dan lebih bermakna bagi anak. Pada jenjang PAUD, inovasi pembelajaran ada beberapa hal penting. Yang pertama, anak belajar melalui bermain. Kemudian, guru juga harus menggunakan media yang kreatif. Dan materi pembelajaran harus dikaitkan dengan kehidupan nyata anak supaya lebih bermakna. Kemudian, pembelajaran mengembangkan seluruh aspek perkembangan anak, dari mulai nilai agama dan moral, kemudian fisik motorik, kemudian aspek kognitif, kemudian aspek bahasa, aspek sosial emosional, dan aspek seni. Semuanya harus dikembangkan secara bersama-sama dan berkesinambungan. Nah, berikutnya adalah mengapa kita harus berinovasi di dalam pembelajaran PAUD. Tujuannya adalah untuk meningkatkan minat belajar anak, kemudian menumbuhkan kemandirian, kemudian mengembangkan kreativitas, dan mengoptimalkan perkembangan anak secara holistik atau secara menyeluruh. Nah, berikutnya, pembelajaran inovatif harus tetap sesuai dengan karakteristik anak usia dini, yaitu belajar sambil bermain. Anak belajar melalui aktivitas yang menyenangkan,
yaitu bisa bermain peran, bisa permainan konstruksi, permainan sensomotorik. Nah, kemudian juga pembelajaran itu harus berpusat pada anak. Guru hanya berperan sebagai fasilitator, bukan sebagai pusat pembelajaran. Eh, Banyaknya ragam yang ditawarkan oleh guru, kemudian anak akan mengeksplorasi media pembelajaran yang disediakan oleh guru. Nah, kemudian berikutnya kontekstual. Materi pembelajaran harus dekat dengan kehidupan nyata anak. Contohnya tema-tema yang berdekatan atau berkaitan dengan kehidupan anak, misalnya tema diri sendiri, tema keluarga, tema lingkungan, kemudian tema makanan sehat, dan berbagai macam profesi yang ada di sekitar anak. Dan yang terakhir yaitu aktif dan eksploratif. Anak diajak untuk mencoba, merasakan, dan menemukan sendiri, mengeksplor lingkungan, kemudian observasi di alam, sehingga anak bisa menemukan sesuatu dari yang dia observasi, dan itu akan sangat menyenangkan. Oke. Nah, berikutnya adalah model inovasi pembelajaran di PAUD. Sebentar, saya kecilkan dulu. Model inovasi pembelajaran. Yang pertama, yang sering dilakukan, dan memang ini adalah seharusnya dilakukan di PAUD, yaitu pembelajaran berbasis permainan. Nah, untuk permainan ini, anak-anak bisa bermain pasar-pasaran, kemudian bermain dokter-dokteran, atau bermain bangunan balon. Dan banyak lagi untuk pembelajaran berbasis permainan, sehingga anak itu enjoy bermain, tetapi dalam bermain tersebut ada sesuatu yang dipelajari. Ya, dan manfaatnya anak tidak merasa sedang belajar, tetapi dia akan mendapatkan sesuatu. Nah, manfaat untuk pembelajaran berbasis permainan ini diantaranya mengembangkan bahasa, kemampuan berbahasa, kemudian sosial, meningkatkan pemikiran. Nah, berikutnya untuk model pembelajaran berbasis proyek. Nah, ini juga bisa mengembangkan kreativitas anak. Anak-anak mengerjakan suatu proyek sederhana bersama teman-temannya. Jadi guru bisa mengkondisikan, membuat sebuah kegiatan sehingga anak bisa bekerja sama dengan temannya. Contohnya bisa anak membuat taman mini di lingkungan sekolah atau di dalam kelas, kemudian membuat kebun sayur jika memungkinkan di lingkungan sekolahnya ada tanah yang bisa digunakan, kemudian membuat kebun binatang mini, bisa dari plastisin atau dari benda-benda lainnya yang tidak berbahaya. Nah, manfaatnya untuk pembelajaran berbasis proyek ini melatih kolaborasi. Jadi anak akan bekerja sama dengan temannya untuk menghasilkan sebuah karya yang baik. Kemudian meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan mengembangkan kreativitas. Selanjutnya, inovasi media pembelajaran. Jadi di samping tadi inovasi untuk model pembelajaran, di PAUD juga harus ada inovasi dari segi media pembelajarannya. Selain model pembelajaran, inovasi juga dapat dilakukan melalui media pembelajaran. Salah satunya, ini mungkin sudah sering dilakukan oleh teman-teman,
yaitu contohnya luspa, yaitu media dari benda-benda yang ada di sekitar anak, seperti batu, daun, tutup botol, kemudian stik kayu atau kardus. Nah, dari benda sederhana, anak dapat membuat berbagai bentuk, menyusun pola hingga menciptakan kreasi karya seni yang baru. Inovasi lainnya, pemanfaatan teknologi secara terbatas. Nah, teknologi digital secara terbatas. Walaupun PAUD bisa menggunakan pembelajaran digital, tetapi secara terbatas karena sesuai dengan usianya ya. Misalnya menggunakan video pembelajaran dan memang semuanya harus didampingi. Kalau untuk siswa PAUD, tidak boleh anak dibiarkan menggunakan aplikasi digital secara tersendiri, tetap harus didampingi. Kemudian teman-teman, untuk pemanfaatan teknologi ini bisa berbagai ragam ya, ada lagu anak, kemudian cerita animasi, mungkin ini video cerita animasi ini banyak disukai oleh anak-anak karena memang selain tampilannya juga bagus dan ada ceritanya. Dan anak tersebut nanti bisa mengambil inti dari video tersebut atau dari cerita tersebut. Nah, kemudian untuk inovasi media yang lainnya, sudut bermain tematik. Nah, ini bisa sekali dilakukan di kelasnya masing-masing, disesuaikan dengan situasi atau kondisi masing-masing kelas, gitu ya. Jadi bisa memanfaatkan sudut ruangan menjadi pojok pojok bacaan atau perpustakaan, kemudian bisa menjadi sudut seni, kemudian ada untuk kreasi anak membentuk balok-balok menjadi sebuah apa namanya, sebuah bangun gitu. Kemudian ada sudut bermain peran, ada sudut sains dan merupakan pilihan-pilihan bagi anak di dalam pembelajaran. Jadi anak tidak akan bosan juga. Nah, untuk peran guru di dalam pembelajaran inovatif, peran guru sangat penting. Guru berperan sebagai fasilitator, yaitu menyediakan lingkungan belajar yang kaya dan mendukung eksplorasi anak. Tetapi guru bukan merupakan satu-satunya sumber belajar. Jadi guru lebih banyak memberikan fasilitasi kepada siswa agar siswa bisa belajar dengan aktif dan kreatif. Berikutnya, guru sebagai motivator yang mendorong anak untuk lebih berani mencoba hal baru dan tidak takut gagal. Nah, ini karena apa? Ketika kita sudah bisa menumbuhkan keberanian mencoba bagi siswa atau bagi anak PAUD dan perasaan tidak takut gagal, ini adalah merupakan modal yang sangat penting dan sangat baik. Jadi untuk perkembangan anak ke depannya itu pasti akan lebih baik. Karena saat ini anak itu lebih banyak takut mencoba dan takut gagal. Nah, hal ini berarti menjadi PR bagi kita semua agar siswa kita harus menumbuhkan keberanian pada siswa untuk mencoba hal baru dan tidak takut gagal. Ketika anak gagal, kita akan berikan motivasi agar anak mencoba kembali. Nah, insya Allah sih teman-teman mungkin sudah banyak trik-triknya dan sudah banyak caranya supaya anak kita tidak setelah gagal itu tidak merasa takut mencoba. Ya. Berikutnya, guru sebagai pengamat perkembangan. Nah, guru itu harus mengamati semua proses pembelajaran yang dilakukan oleh murid. Selain itu, harus mendokumentasikannya supaya kita mendapatkan dasar di dalam memberikan penilaian atau memberikan laporan nanti kepada orang tua. Kalau kita tidak mendokumentasikannya, kita tidak punya dasar yang kuat untuk menyampaikan laporan pendidikan anak-anak tersebut kepada orang tuanya. Kemudian peran guru
yang berikutnya yaitu sebagai kreator media. Guru tidak kalah pentingnya ini kreator media. Guru harus dapat membuat media pembelajaran yang kreatif dari bahan sederhana dan ada di sekitar kita sehingga murah tetapi bermanfaat gitu, dan kita tidak dituntut untuk mencari hal-hal yang sulit atau apapun itu ya, karena semua yang ada di lingkungan bisa kita manfaatkan. Dirinya untuk guru PAUD itu banyak jalan menuju Roma. Pasti ada aja ibu-ibu PAUD itu pada kreatif. Kalau di wilayah binaan saya seperti itu, kemungkinan besar di wilayah teman-teman juga ya, di Ibu Fenti pengawas. Bu Fenti pengawas apa Bu Fenti? SMP Bun, SMP. Oh, SMP. Ya, SMP juga sama, bisa menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar atau media pembelajaran. Kalau di PAUD itu banyak sekali Bu Fenti untuk apa? Mengambil berbagai macam Iya, eh, pada hal yang kreatif. bisa digunakan menjadi media pembelajaran. Betul Bun. Gitu. Nah, ini saya tampilkan contoh praktik inovasi pembelajaran. Contohnya, misal ini rata-rata biasa sudah dikerjakan ini, anak menanam kacang hijau kemudian diamati, kemudian anak menggambar tanamannya, kemudian anak menyiram tanaman setiap hari. Jadi setiap hari anak melihat bagaimana perkembangan dari proses pertumbuhan kacang hijau tersebut. Nah, ini merupakan apa ya, cikal bakal supaya anak berpikir eh, lebih kritis dan saintifik mungkin ya. Nah, ini contoh contoh kegiatan yang sederhana dengan tema tanaman. Ya, integrasi perkembangan untuk anak PAUD yaitu dari motorik, kognitif, bahasa, sosial, emosional, kemudian seni. Tadi ada 6 ya. Ada motorik, udah motorik ya. Yang eh, emosi, kemudian ada 6 ya Bapak Ibu untuk integrasi perkembangan anak usia dini. Nah, dampak inovasi pembelajaran, jika inovasi dilakukan dengan baik, maka anak akan lebih aktif, anak antusias mengikuti kegiatan belajar. Ini sudah terbukti ketika guru yang sangat siap di dalam pembelajaran dan sudah menyiapkan metode, kemudian medianya, sehingga anak lebih antusias mengikuti. Mas Wildan. Lebih kreatif. Anak mampu menghasilkan ide dan karya baru, tentu saja dengan pendampingan dari gurunya. Dengan berbagai macam media, kemudian metode yang dilakukan oleh guru, maka anak bisa lebih kreatif, lebih aktif, lebih percaya diri, itu sangat memungkinkan. Dan yang terakhir, anak dari dalam dirinya sendiri untuk belajar akan lebih meningkat. Gitu. Nah, kesimpulannya bahwa inovasi pembelajaran di PAUD sangat penting ya teman-teman untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian mengembangkan potensi anak secara optimal dan menumbuhkan kreativitas dan rasa ingin tahu. Ini sejalan sekali dengan pendekatan yang saat ini belajar sambil bermain. Anak sebagai pusat pembelajaran dan lingkungan sebagai sumber belajar. Oke, itu paparan pertama. Nah, kemudian berikutnya infografisnya. Nah, teman-teman bisa lihat pembelajaran berbasis bermain.
play-based learning. Anak belajar melalui permainan yang dirancang oleh guru, sehingga bermanfaat untuk mengembangkan bahasa, melatih sosial emosional, meningkatkan imajinasi. Nah, untuk contoh kegiatannya sangat banyak ya. Untuk pembelajaran berbasis bermain, bisa bermain pasar-pasaran, bermain dokter-dokteran, banyak lagi ya. Kemudian bermain bangunan balok. Berikutnya, hmm, bentar saya besarkan dulu. Nah, ini berikutnya yaitu project based learning, pembelajaran berbasis project. Nah, seperti tadi disampaikan bahwa untuk melatih kolaborasi, anak-anak bisa menggunakan pembelajaran yang berbasis project. Ya, jadi anak-anak akan dilatih untuk belajar bekerja sama, kemudian belajar memecahkan masalah. Jadi anak-anak juga akan berlatih bagaimana ketika kita bekerja sama di dalam sebuah kelompok. Untuk sosial emosionalnya juga pasti akan terlatih juga, gitu ya. Contohnya nih membuat taman mini, kemudian membuat kebun sayur, atau banyak lagi disesuaikan dengan lingkungan masing-masing. Ya, langkah-langkahnya untuk project based learning, guru memperkenalkan tema, kemudian anak diajak berdiskusi. Diskusi secara sederhana sesuai dengan tingkat perkembangannya. Kemudian anak juga bisa ditugaskan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi tersebut. Tentu saja sesuai dengan tingkat perkembangannya. Dan manfaatnya adalah yaitu tadi melatih kerjasama atau kolaborasi, meningkatkan problem solving, kemudian mengembangkan kreativitas. Berikutnya, nature based learning, belajar langsung. Kita bisa menggunakan pembelajaran jenis yang lain ya, model pembelajaran jenis yang lain. Tapi jika lingkungannya berpotensi untuk dijadikan sebagai sumber belajar, ini akan sangat membantu anak-anak kita belajar langsung dari alam. Contohnya mengamati tanaman, kemudian memberi makan ikan. Nah, dari sinilah kita memulai anak, memotivasi anak agar anak lebih mencintai lingkungannya. Nah, ini juga teman-teman belajar langsung dari lingkungan sekitar bisa berintegrasi dengan STEAM, Science, Teknologi, Engineering, Art, dan Matematik. Walaupun di PAUD, untuk STEAM ini bisa dilakukan juga secara sederhana dan berintegrasi di dalam pembelajaran sehari-hari. Ya, contoh kegiatan masuk misalnya melakukan eksperimen sederhana, mencampur warna. Nah, ini sudah termasuk ke dalam STEAM. Belajar langsung dari sekitar, kemudian melakukan pembelajaran yang berbasis sains. Nah, jadi anak juga dari kecil kita latih agar lebih saintifik, supaya anak juga bisa dari mulai kecil mengenal berbagai kegiatan yang mendukung eksperimen sederhana. Jadi anak nanti ke depannya sudah terbiasa di dalam
juga sudah melakukan ya untuk manfaatnya melatih berpikir kritis, kemudian meningkatkan kreativitas. Oke, saya turunkan dulu. Kita lanjutkan berikutnya RPPH PAUD. Nah, teman-teman, ini adalah aplikasi yang saya buat menggunakan Base 44. Bisa digunakan untuk membuat RPPH bagi guru PAUD atau guru dari jenjang manapun bisa dengan mudah ya. Jadi generator RPPH ini bisa membantu guru di dalam membuat administrasi rencana pembelajaran dengan mudah dan sudah disesuaikan dengan eh, tahun 2026 ya. Ini semoga bisa membantu teman-teman di dalam membuat administrasi. Jadi waktu kita tidak hanya dihabiskan untuk membuat administrasi. Waktu kita lebih diperuntukkan untuk mempersiapkan bagaimana cara kita mengajar kepada anak-anak supaya anak-anak lebih paham di dalam pembelajaran yang kita berikan. Kalau untuk administrasi saat ini kita banyak sekali asisten-asisten cerdas yang bisa kita manfaatkan. Ini salah satunya teman-teman dan yang menjadi konsentrasi juga ini kalau lihat di bagian bawah kanan bawah di situ ada tulisan edit dengan base 44. Jadi untuk generator RPPH yang saya buat ini bisa diedit kemudian di-cloning. Cloning. Misalnya, ini si RPPH diambil oleh PAUD Tunas Mawar. Kemudian diedit dan di-cloning. Edit, diadaptasi, kemudian ditambahkan sesuai dengan kebutuhan. Yang saya buat ini adalah untuk dasar Ya tinu ayah lah ibu eta ya ya keluar wae ya pi pang hotspot kan wae apa pang hotspot kan disebutkan gitu ibu na keluar wae terus terus bilang ke ayah lah
Nah, tak ayah pak, si remai ya. Ya. Nyoba ibu mati no ibu cing nyoba deh. Ibu nyoba deh tino ibu. Ya kan nggak mau daratoran atau ibu. Beberapa hal, misalnya untuk lampiran-lampiran, misalnya kita mau membuat video, Baik, entar ibu mati no ibu. menampilkan video, nanti bisa ditampilkan juga. Jadi nanti pada saat membuat atau link, itu link YouTube juga bisa. Insya Allah ini sangat membantu dan saya juga sudah mempraktekkan untuk teman-teman saya di sekolah, untuk guru-guru. Dan perkembangan di dunia digital ini sangat pesat ya teman-teman. Di sebelumnya itu saya belum menggunakan ini. Jadi secara bertahap kita bisa mengupdate untuk aplikasi yang kita gunakan menjadi semakin mudah, semakin sempurna, dan semakin membantu kita. Namanya juga teknologi ya, makanya teknologinya kita ambil yang gratis, tidak perlu yang berbayar, karena yang gratis juga itu udah banyak sekali perkembangannya. Jadi kita cukup menggunakan aplikasi gratis, tetapi manfaatnya luar biasa gitu ya. Nah, berikutnya video eksperimen sains sederhana. Nah, ini juga sama ada langkah-langkahnya. Videonya banyak sekali di YouTube yang bisa kita ambil sebagai rujukan. Nah, guru memutar video pencampuran warna, anak-anak memprediksi warna yang akan muncul, anak mencoba eksperimen secara langsung. Tetapi tentu saja ketika anak melakukan eksperimen, guru harus menyiapkan, mengkondisikan. Jangan sampai kelas seperti kapal pecah. Jadi tetap guru harus mengkondisikan supaya anak-anak belajarnya lebih tertib gitu. Kemudian ini aspek perkembangan untuk yang sains tadi, sains sederhana, berpikir kritis, rasa ingin tahu, eksplorasi. Nah, teman-teman, ini untuk contoh 10 praktik inovasi pembelajaran di PAUD, hanya 10, sebenarnya lebih banyak lagi. Dan teman-teman nanti ini bisa ngelihat sendiri, karena nanti kalau kita kebanyakan, takutnya tidak kebagian waktunya untuk praktek. Oke, sekarang kita akan praktek ke membuat RPPH generator. Untuk linknya sudah ada di chat belum nih, Awildan? Halo Bu, ya. Belum Sudah ada. ya? Sudah dikirim. Oke. Sudah. Nah, teman-teman bisa mengambil untuk linknya, silakan diklik. Kita akan kerjakan bersama-sama. Yuk, kita klik. Sudah? Semuanya sudah dapat? Nah, ini sangat mudah, memang dibikin lebih mudah dan tidak ribet. Saya tahu, ku tahu yang ku mau. Biasanya emak-emak PAUD itu nggak mau ribet-ribet, tapi isinya bagus gitu. Bukan berarti nggak mau ribet, tapi isinya tidak tidak bagus gitu ya. Kita klik buat RPPH baru. Kita klik. Nah, kita mengisi
identitas pembelajaran. Yuk, kita isi masing-masing. Saya mengisi, teman-teman juga mengisi ya. Silakan disesuaikan dengan lingkungannya masing-masing. Kemudian kita bisa memilih kelompok usia. Nih ada kelompok bermain, ada 3-4 tahun, ada 4-5 tahun, ada 5-6 tahun. Ya, saya ambil yang 5-6 tahun. Pilih semester. Nah, saya pilih semester 1. Tema dan subtema yang biasa digunakan di PAUD. Nggak harus sama dengan saya ya. Kemudian ini tanggal pelaksanaan, ini tanggal 16. Nah, untuk alokasi waktu, ini bisa diedit teman-teman, karena kita menghitung dari waktu pembelajaran PAUD, satu pelajaran itu 30 menit ya teman-teman. Jadi nanti bisa disesuaikan, misalnya ada pembelajaran olahraga atau apapun, tapi tetap kan mengacu ke tema yang akan kita ajarkan. Jadi ini masuk jam 8, keluar jam 11. Kalau misalnya ada yang mau mengubah boleh, tidak dipermasalahkan. Nah, teman-teman, ayo kita lihat ke bawah. Ketika kita sudah mengisi identitas, ini bagian identifikasi sesuai dengan yang ada di pembelajaran mendalam. Bagian identifikasi itu ada identifikasi peserta didik. Ini akan muncul dengan otomatis karena sudah saya setting seperti itu. Jadi bagaimana kita ngeklik untuk kelompok belajar, di sini akan muncul. Nah, kemudian untuk dimensi profil lulusan, silahkan dipilih yang relevan. Jadi kalau ini memilih sendiri, karena ada 8 ya teman-teman, silahkan dipilih sesuai dengan yang cocok dengan temanya. Contoh saya ngambil tadi diriku, keimanan, kemudian kewargaan, kemandirian, komunikasi, kolaborasi misalnya ya. Oke. Nah, teman-teman bebas sesuaikan dengan temanya. Kalau misalnya memilih tema transportasi, kemungkinan kewargaan tidak harus dipilih. Kemudian untuk kemandirian, kalau kemandirian sih bisa aja ya, bisa masuk kemana-mana. Berikutnya nih teman-teman, saya sudah memilih 5. Kemudian untuk desain pembelajaran, terisi otomatis dari tema, karena memang sudah saya setting seperti itu. Jika misalnya ada yang mau diubah, teman-teman seperti tadi saya sampaikan, gunakan edit with base 44. Jadi ini edit with base 44 ini bisa diklik, nanti akan muncul cloning. Di bagian bawahnya itu cloning, berarti digandakan, tetapi jadi milik sendiri, milik pribadi kita gitu. Nah, kita lanjutkan teman-teman, praktek pedagogis juga sudah bisa muncul sendiri disesuaikan dengan tema, kemitraan pembelajaran muncul sesuai dengan tema, kemudian lingkungan pembelajaran muncul sesuai dengan tema, dan pemanfaatan digital juga demikian. Pada bagian lampiran, nah ini sengaja saya masukkan lampiran, yaitu untuk mengupload file, bisa berupa gambar, bisa berupa video, dokumen, atau link. Misalnya, saya sudah menyiapkan gambar yang terkait dengan tema diriku. Nah, ini bisa diklik teman-teman. Oke, saya akan mengambil dari dokumen yang saya miliki. Nah, ini sudah saya siapkan teman-teman. Nah, ini bisa masuk ke dalam RPPH kita. Oke, sudah muncul teman-teman. Ada di bagian bawahnya. Nah, ada di bagian bawahnya. Nah, ada 3 gambar. Kalau kita klik, membuktikan benar apa enggak. Oke.
Cukup satu aja teman-teman. Nah, berikutnya misalnya kita mau memasukkan link. Di sini sudah ada untuk memasukkan link. Contoh saya beri label tubuhku. Tubuhku. Nah, ini mengambilnya dari mana? Bisa dari YouTube, teman-teman. Nah, dan saya sudah memasukkan itu di contoh. Menjadi lampiran kita. Nah, setelah selesai semuanya, ini untuk catatan tambahan, opsional aja, boleh diisi, boleh tidak. Gitu ya. Kita klik Generate RPPH dengan AI. Gimana teman-teman bisa mengikuti kan? Nah, sekarang akan kita lihat. Inilah tampilan perencanaan pembelajaran mendalam. Atau kalau judulnya sih nanti terserah teman-teman ya, nanti kalau misalnya mau diubah juga bisa. Nanti setelah di cloning akan membuat permintaan sendiri, prompt sendiri ya. Siap-siap. Nah, kemudian nih tadi sekolahnya PAUD Tunas Mawar, kelompok 5 sampai 6 tahun, tema subtema diriku tubuhku, semester 1 minggu ke-1 tanggal 26. Nah, kita lihat ke bawahnya. Identifikasi sesuai dengan yang tadi kita lihat di generator RPPH. Kemudian CP-nya muncul sendiri, ini yang tadi sudah disesuaikan dengan CP Beskap nomor 046 2025, teman-teman. Jadi kita nggak usah bingung-bingung lagi milih-milih CP mana yang cocok, karena ini sudah disesuaikan. Tujuan pembelajaran dan ATP-nya juga sudah disesuaikan juga dengan CP-nya. Topiknya diriku, tubuhku. Nah, teman-teman nanti bisa melihat. Kemudian di pengalaman belajar, ada di kegiatan awal, pembuka, kemudian kegiatan inti. Nah, kegiatan inti itu ada dari memahami, mengaplikasi, merefleksi sesuai dengan prinsip pembelajaran gitu ya. Kemudian di bagian penutup. Dan yang terakhir adalah assessment. Assessment yang dilakukan dari assessment awal, kemudian assessment. Jadi ada 3 macam. Assessment sebagai pembelajaran, assessment as learning, assessment for learning, kemudian assessment of learning. Dan ini yang sesuai dengan harapan dari pembelajaran mendalam. Nah, ini lampiran yang muncul setelah tadi kita masukkan. Di bagian bawah, kita bisa mengetik nama guru. Nah, karena kan supaya ini apa namanya dokumen ini resmi, berarti harus ada nama guru, kemudian nama kepala sekolah. Nanti kalau sudah diketik, baru disimpan RPPH. Sampai sini sudah teman-teman bisa mengikuti. Gimana Wildan? Bisa diisi, Bu. Bisa ya, bisa mengikuti ya. Oke. Nah, kalau dicetak, ini bisa langsung dicetak teman-teman. Tampilannya seperti ini. Nah, ini kalau tadi sudah diisi nama guru kelas sama nama kepala sekolah, ini akan muncul di sini ya. Nah, saya akan membuka untuk yang contoh yang sudah saya buat. Nah, ini teman-teman yang waduh, keren.
Ini contoh yang tadi sudah teman-teman buat ya. Sudah lengkap ya Bun, luar Ya, biasa ya. sudah lengkap. Nah, ini teman-teman kan yang sudah kita buat ya. Tuh, contoh ini ada video. Ini link video yang tadi saya masukkan. Bisa diklik juga. Anak Anda akan dapat membuat kartunnya sendiri dari dasar. Kami mengajak anak-anak usia 8. Ini contohnya ya teman-teman ya. Berarti bisa ya memasukkan video, bisa ya. Hanya membuktikan aja. Nah, sekarang bagaimana supaya kita bisa membuat aplikasi ini menjadi milik kita sendiri? Ya, kita bareng-bareng kita klik edit dengan Base 424. Klik. Mohon maaf Bu Afid, Pak Mas Wildan, ini tinggal 2 menit tapi nggak apa-apa ya, lanjut saja ya. Oke, sedikit lagi Bu, sedikit lagi. Siap. Nah, sudah muncul teman-teman? Nah, kemudian kita klik cloning aplikasi. Tunggu sesaat, teman-teman. Nah, jaringannya lemot nih. Ada yang sudah berhasil mengcloning? Ada yang sudah berhasil, Bapak Ibu. Nah, ini seperti ini teman-teman. Nah, ketika sudah menjadi setelah di-cloning, kita bisa membuat prompt di bagian sebelah kiri. Nah, sesuai dengan keinginan kita. Bedanya, ketika kita menggunakan aplikasi orang, kita tidak akan mendapatkan yang di bagian sebelah kiri untuk membuat prompt atau membuat permintaan sesuai dengan yang kita harapkan. Tetapi setelah di-cloning, kita bisa membuat permintaan atau prompt sesuai dengan keinginan kita. Nah, pada saat kita mau menerbitkan, teman-teman, kan bagian kanan atas ada untuk menerbitkan. Nah, kita klik menerbitkan. Nah, untuk supaya ini membedakan bahwa oh ini punya kita nih, di bagian edit URL, teman-teman bisa diklik edit. Nah, nanti kita bisa bikin sekolah kita misalnya PAUD apa, bla 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 gitu. Nanti tinggal diklik mengubah gitu. Jadi akan berbeda dengan link yang sebelumnya. Gitu ya. Nah, kemudian di dalam menerbitkan ini teman-teman, kan ada 2 pilihan, ada diperlukan login atau tanpa login. Kita pilih yang tanpa login supaya kita nggak usah pakai akun ya. Jadi ini klik yang tanpa login. Gitu. Setelah itu baru deh publikasi. Ketika sudah dipublikasi, nanti kita bisa ambil untuk menyalin linknya. Ketika kita sudah membuat menyalin link, jangan buru-buru dulu dikirim ke orang, kita coba dulu buka laman baru, kemudian kita copy, kita paste sudah berhasil atau belum gitu. Jadi caranya begitu ya teman-teman, supaya kita nanti sudah memastikan terlebih dahulu apakah sudah berhasil atau belum. Nah, ini Awildan, apakah sudah ada yang tadi yang pada masuk udah pada berhasil? Nah, setelah di-cloning, apakah ada yang sudah bikin, yang sudah di-cloning? Waktunya sangat terbatas ya, hanya 1 jam. Iya, ini pada minta nomor kontak Bunda, kayaknya ada yang Oh, oke. Boleh. Nanti barangkali mau konsultasi ya. Ini bukan hanya untuk PAUD teman-teman, untuk SD, SMP, semua jenjang bisa. Kita akan membuat generator RPPH ini bisa digunakan untuk semua. Jadi bisa menggunakan aplikasi Base 44. Ini sangat bermanfaat banget ya untuk Base 44.
Jadi teman-teman mungkin itu untuk praktek membuat generator RPPH untuk memudahkan kita di dalam administrasi pembelajaran ya. Karena waktunya terbatas, jadi kita selesai dulu. Mudah-mudahan ke depannya masih ada kesempatan kita untuk sama-sama mengeksplor lagi karena ilmu terus berkembang ya teman-teman. Nah, ini juga masih ada beberapa macam praktik inovasi pembelajaran berbasis alam, pembelajaran berbasis permainan, tapi karena waktunya terbatas jadi tidak akan sempat disampaikan. Mungkin itu saja untuk materi. Ibu moderator, saya tutup dengan pantun penutup ya. Ya Bun. Oke, minta cakepnya. Pergi ke kebun memetik delima. Cakep, Tidak lupa membeli pepaya. cakep, Semoga ilmu yang kita terima bermanfaat untuk mendidik anak bangsa tercinta. cakep, luar biasa Bunda. Oke, Jalan-jalan jangan pas selatan. ini Baik, langsung closing apa gimana, Bu? ya kayaknya langsung closing ya Mas Wildan. Udah Langsung jam closing 2 nggak? lebih Langsung 3 closing menit sudah ya. pukul 2 ya. Oke Iya. deh, kita langsung closing. Kalau 1 jam kurang, Bu Fenty. Iya, biasanya dulu 2 jam Bun, cuma nggak. Oh iya, karena sekarang juga puasa ya. Iya. Oke, baiklah, saya akan closing statement dulu. Dalam dunia pendidikan anak usia dini, inovasi bukan hanya tentang metode baru, media baru, atau teknologi baru. Inovasi yang paling bermakna adalah ketika kita mampu menghadirkan pembelajaran yang membuat anak merasa bahagia, dihargai, dan ingin terus belajar. Anak-anak tidak selalu mengingat apa yang kita ajarkan, tetapi mereka akan selalu mengingat bagaimana perasaan mereka saat belajar bersama kita. Karena itu, mari kita jadikan ruang belajar sebagai tempat yang penuh kasih sayang, kreativitas, dan kegembiraan. Setiap guru PAUD adalah penanam benih masa depan. Apa yang kita tanam hari ini, nilai, karakter, rasa ingin tahu, dan semangat belajar akan tumbuh menjadi generasi yang membawa perubahan bagi bangsa. Mari terus berinovasi, terus belajar, dan terus menginspirasi anak-anak kita. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Ibu Bapak semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya stop share dulu ya. Nah, baik, luar biasa ya. Terima kasih kepada Ibu Afid yang sangat luar biasa ya pada kesempatan kali ini. Ilmunya gitu ya sudah memberikan berbagai hal ya untuk kita semua. Teriring doa jazakumul khairan, terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada beliau ya Ibu Afid, luar biasa sekali. Dan saya juga yang ngasih pantun ya untuk beliau ya Bu, boleh ya? Silakan Bu. Baiklah, burung merpati terbang melayang, Cakep. hinggap sebentar di pohon jati. Bu Afid Artinya? hadir membawa terang, menguatkan guru sepenuh hati. Luar biasa sekali ya. Alhamdulillah, walaupun mungkin harus ada lanjutannya ya Bu, karena mungkin ini di sini juga banyak yang meminta nomor Ibu ya, mungkin belum. Ini sesuatu ilmu yang sangat berharga, tetapi karena waktu tidak sampai tadi. Bahkan ada yang bertanya misalnya setelah itu apa, setelah di cloning tahapannya gimana lagi Ibu? Oh iya, Kayak ngegantung. ini sambil tambahan ya Bu, Iya. setelah di cloning jangan lupa di refresh dulu, di refresh. Pokoknya setelah kita melakukan perubahan harus di refresh, kemudian baru boleh publikasi, refresh publikasi gitu. Jadi kalau kita udah melakukan perubahan itu, yang pertama kali kita lakukan refresh dulu, gitu. Jadi nanti yang butuh nomor saya tulis di chat ya. Ya, siap Ibu. Nah, itu banyak yang minta nomor Ibu ya. Dan Baik. boleh nanti di chat, saya bacakan juga Ibu. Oke, sudah saya chat nih Bu. Sudah ada ya Bu. Nah, itu sudah Sudah. ada ya 081 293 193 662 ya, boleh di copy silahkan Bapak Ibu. Mumpung ini belum ditutup nih sama Mas Wildan ininya, sebentar ya.
Nah, di copy dulu. Nah, baik, saya lagi terima kasih Ibu, teriring doa jazakumul khairan, semoga ilmunya semakin berkah, semoga Ibu sehat dan panjang umur ya. Dan terima kasih juga kepada seluruh partisipan Senin Selfie. Mari kita kawal Senin Selfie ini ya. Kita sudah tidak terasa dulu ya sudah ke 147 ternyata ya Senin Selfie kita ini edisi ke 147. Mudah-mudahan membawa berkah untuk kita semua. Tempatnya berbagi, tempatnya saling menginspirasi. Nah, kami tunggu juga ya dari Bapak Ibu hebat semuanya untuk memberikan sama ya seperti Bunda Afid yang sudah memberikan inspirasi kepada kita semua. Semoga menjadi sedekah jariah ya, apalagi di bulan Ramadan seperti ini. Saya terima kasih semuanya. Kami tunggu di Senin Selfie berikutnya ya dengan inovasi-inovasi berikutnya. Dan kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ya'udzu bi adini ala mafihi khairul islam wal muslimin. Saya Fentinati mohon undur diri dari memandu selama kurang lebih 1 jam ya dari narasumber hebat kita, dan kita kembalikan kepada host setia kita Mas Wildan. Silakan Mas Wildan, barangkali ada info dan sebagainya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Bu Dr. Fenty yang telah menemani kita di kegiatan hari ini, dan juga thank you Bu Afid yang telah sharing bersama kita di hari ini terkait dengan best for ini. Mudah-mudahan aplikasi yang di-share dan juga ilmu yang di-share dari Bu Afid kepada Bapak Ibu semua bermanfaat untuk semuanya ya Bapak Ibu semua, dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Dan bagi Bapak Ibu semua yang membutuhkan rekaman webinar kegiatan di hari ini ataupun webinar-webinar sebelumnya, jadi nanti Bapak Ibu semua bisa langsung ke YouTube-nya APSI, langsung saja di search Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia. Lalu nanti klik live ya Bapak Ibu semua, di sana nanti ada rekaman webinar hari ini dan juga rekaman webinar ya, Bapak Ibu semua. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu semua yang telah hadir pada kesempatan ini. Mohon maaf bila ada kekurangan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin Bapak Ibu semua. Terima kasih Bapak Ibu semua.